Oke, jadi kalau kita mikirin sejarah peradaban Arab, yang kebayang di kepala itu kan biasanya kota-kota megah ya. Baghdad, Damaskus, atau cerita-cerita para khalifah gitu. Betul. Tapi kita sering lupa siapa sih yang sebenarnya menopang semua itu. Nah, hari ini kita mau coba bedah lebih dalam nih, khususnya bab 6 dari materi yang Anda kirim judulnya Pedesaan. Hmm, Misi kita sederhana aja. Kita mau bongkar dan lihat dari dekat, gimana sih sebenarnya kehidupan di pedesaan yang jadi tulang punggung peradaban besar ini. dan ini penting sekali ya. Karena apa yang digambarkan di sini tuh, pedesaan itu bukan sekedar latar belakang yang pasif loh. Oh, bukan ya? Justru disinilah dinamika yang sesungguhnya terjadi. Hubungan antara tanah, air, dan manusia, baik petani yang menetap maupun penggembala yang nomaden, ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Jadi bukan cuma soal cocok tanam biasa. Bukan, ini tentang simbiosis, konflik yang tersembunyi, dan struktur sosial yang ternyata sangat adaptif. Oke, menarik. Mari kita mulai dari dasarnya dulu deh, lanskapnya. Mhm. Stereotip kita kan padang pasir luas, tandus, gitu-gitu aja kan? Betul sekali. Padahal, bacaan ini nunjukin gambaran yang jauh lebih bervariasi. Ada semacam dua kutub ekstrim lah. Dua kutub ya? Maksudnya gimana tuh? Jadi di satu sisi, Anda punya wilayah-wilayah yang memang super subur, lumbung pangan gitu. Bayangin aja jalur pesisir Mediterania yang penuh kebun zaitun. Ah, oke. Lembah sungai kayak Nil yang jadi surganya gandum. Dan tentu, oasis-oasis yang jadi pusat kebun kurma. Ini zona hijaunya. Pertanian mapan bisa berkembang di sini. Tapi pasti ada sisi lainnya kan? Dunia yang benar-benar berbeda, yang disebut marginal itu ya? Tepat. Ini area seperti stepa di Suriah, atau pinggiran delta Nil, atau dataran tinggi Maghrib di Afrika Utara. Di situ bedanya apa? Di sini, hujan itu nggak bisa diprediksi. Pertanian yang intensif hampir mustahil. Nah, disinilah cara hidup pastoral atau nomaden jadi pilihan yang paling logis. Oh, jadi mereka beternak dan terus bergerak. Betul, beternak onta, domba, kambing, dan terus bergerak cari padang rumput dan air. Keseimbangan dan kadang ketegangan antara dua dunia inilah yang jadi mesin penggerak utama ceritanya. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya paling paling seru. Biasanya kan kalau kita dengar cerita petani dan nomaden, isinya pasti konflik. Rebutan lahan, penjarahan, Iya kan? Perang abadi antara gurun dan tanah yang ditanami. Tapi materi ini justru pakai kata kunci yang sama sekali beda, simbiosis. Ini kan kebalikannya, gimana ceritanya dua kelompok yang kelihatannya kontras banget, ini justru saling butuh. pertanyaan bagus, karena ini emang, ya ini yang menjungkir balikan asumsi umum kita. Simbiosis di sini artinya hubungan saling ketergantungan yang kuat banget. Oke. Coba pikir begini, masyarakat desa yang menetap itu butuh produk dari para penggembala. Mereka butuh unta buat transportasi barang dagangan jarak jauh. Buat karavan dagang gitu ya. Persis, mereka juga butuh daging, wool, kulit. Petani nggak bisa menghasilkan semua itu sendiri. Oke, jadi kaum nomaden ini pemasok utama untuk kebutuhan hewani dan... Dan logistik. Betul. Lalu sebaliknya, apa yang mereka butuhkan dari desa? Nah, mereka butuh pasar. Kaum pastoralis ini perlu tempat buat jual ternak mereka. Ah, masuk akal. Uangnya dipakai buat beli barang-barang yang nggak bisa mereka produksi. Sambil pindah-pindah. Gandum, beras, peralatan besi, kain, kerajinan tangan. Jadi, desa dan kota kecil itu pusat ekonomi yang vital buat mereka. Tanpa pasal itu, cara hidup mereka nggak akan jalan. Jadi kayak hubungan dagang yang saling mengunci ya. Tepat. Oke, secara ekonomi masuk akal sih. Tapi gimana dengan sisi budayanya? Di sini kan disebutin kalau kaum pastoralis itu memandang diri mereka punya kebebasan, kemuliaan, yang nggak dimiliki petani. Betul, ada rasa superioritas. Mereka merasa lebih hebat kan? Rasanya agak susah ya membayangkan hubungan yang murni simbiosis kalau satu pihak ngerasa lebih superior. Bukannya itu justru bibit konflik? Tentu saja. Dan itu sumber gesekan. Pandangan itu nyata dan sangat tertanam. Tapi, dan disinilah wawasan paling fundamental dari materi ini, konflik dan gangguan memang terjadi, tapi penyebab utamanya seringkali bukan dari perbedaan budaya itu. Oh, bukan. Terus dari mana? Penyebabnya datang dari luar, dari kota. Maksudnya dari kota gimana? Ada satu studi kasus yang luar biasa di sini. Area di sekitar Sungai Diala di Irak. Dulu, ini dataran subur banget, sistem irigasinya canggih, pusat pertanian produktif. Oke. Tapi, dalam beberapa abad,
Seluruh area itu berubah jadi padang penggembalaan. Nah, asumsi klasik kita pasti, kaum nomaden nyerbu, ancurin irigasi, terus dijadiin lahan gembala. Tipis. Dan disinilah materi ini membalikkan semuanya. Ceritanya bukan nomaden yang menyerang, tapi justru kota-kota di dekatnya yang sekarat. Kota-kotanya yang sekarat. Iya, bayangin, waktu kota-kota besar itu mundur secara ekonomi atau politik, permintaan gandum dan hasil tani dari desa anjlok, gak ada lagi yang beli. Buat apa para petani capek-capek merawat sistem irigasi yang rumit dan mahal kalau hasil panennya nggak laku? Wah, jadi mereka bangkrut, lahan pertaniannya jadi nggak ekonomis lagi. Persis. Akhirnya lahannya terbengkalai, sistem irigasinya rusak karena nggak dirawat, dan secara alami kembali jadi padang rumput. Ruang kosong inilah yang kemudian diisi oleh para pengembala. Wow, jadi bukan... Jadi bukan pedang kaum nomaden yang mengubah lanskap, tapi runtuhnya pasar di perkotaan. Kemunduran kota memungkinkan ekspansi pastoral, bukan sebaliknya. Ini mengubah total cara kita memandang dinamika sejarah di wilayah ini. Diri buat bertahan. Nah, Kita lihat struktur sosialnya deh, mulai dari desa. oke. Desa itu menurut bacaan ini dibangun di atas dua fondasi. Yang pertama udah jelas ya, kekerabatan. Ikatan darah. Ikatan darah, keluarga, klan. Ini perkat alami. Tapi ada fondasi kedua yang sama pentingnya dan kadang lebih kuat. Kepentingan bersama. Kepentingan bersama, contohnya kayak gimana? Misalnya kebutuhan buat mengelola dan merawat sistem irigasi secara bareng-bareng, atau kebutuhan buat mempertahankan desa dari serangan luar. Bisa juga hak pakai padang rumput komunal. Jadi hal-hal praktis ya? Semua ini menciptakan ikatan praktis yang memaksa orang buat kerjasama, bahkan kalau mereka nggak punya hubungan darah yang dekat. Dan yang menarik, dua fondasi ini, kekerabatan dan kepentingan, seringkali nyatu ya. Ada satu kutipan di sini yang menurut saya brilian. Betul. Dikatakan bahwa mengklaim punya garis keturunan yang sama, itu seringkali cuma cara simbolis untuk mengekspresikan kepentingan bersama. Tunggu. Ini menarik banget. Jadi katakanlah ada sekelompok keluarga yang sama-sama bergantung pada satu saluran irigasi. Untuk memperkuat kerjasama mereka, mereka bisa aja mulai menciptakan narasi bahwa mereka semua dari satu nenek moyang yang sama. Gitu. Bisa dibilang begitu. Itu kan kayak bikin perusahaan terus ngarang mitos soal pendirinya biar karyawannya solid. Luar biasa pragmatis. Tepat sekali. Identitas jadi alat untuk mencapai tujuan bersama. Dan pragmatisme ini juga berlaku untuk unit yang lebih besar, yang biasa kita sebut suku. Suku. Konsep suku di sini digambarkan sangat cair loh, bukan sesuatu yang kaku dan abadi. Suku itu identitas kolektif yang lebih besar, yang juga diekspresikan lewat narasi nenek moyang bersama, dan seringkali mendefinisikan dirinya sebagai lawan dari kelompok lain. Kami Bani Fulan, kami beda dari Bani Alan, gitu. Kalau identitasnya secair itu, gimana dengan kepemimpinannya? Apa seorang pemimpin suku itu punya kekuasaan absolut kayak raja gitu? Wah, jauh dari itu. Kepemimpinan ini ada dalam sebuah spektrum yang lebar. Spektrum. Coba bayangin spektrum ini ya. Di satu ujung, ada syekh dari suku nomaden. Dia ini lebih mirip kapten tim sepak bola yang karismatik daripada seorang raja. Oke. Orang-orang ikutin dia bukan karena takut dihukum, tapi karena dia dianggap bijaksana, berani, murah hati. Kalau dia bikin keputusan buruk, pengikutnya bisa pindah klub kapan aja. Oh, jadi kekuasaannya itu murni berbasis reputasi ya, bukan jabatan. Betul. Harus didapatkan dan dibuktikan setiap hari. Lalu di ujung spektrum satunya lagi apa? Nah, di ujung lain, ada pemimpin yang berhasil melakukan transisi. Mungkin dia berhasil menguasai oasis, jadi tuan tanah yang luas, atau bahkan menaklukkan kota kecil. Jadi dia punya sumber daya. Tepat. Pemimpin kayak gini udah punya kekuatan yang lebih nyata. Dia bisa mengut pajak, punya pasukan pribadi, kekuasaannya nggak lagi cuma bergantung pada karisma. Oke, jadi kita punya ekonomi yang fluktuatif, struktur sosial yang pragmatis, kepemimpinan yang cair. Kalau gitu, apa sih yang jadi pegangan moral bagi individu di tengah semua ini? Nilai apa yang paling dijunjung tinggi? Jawabannya satu, kehormatan. Tapi ini bukan kehormatan individualistis kayak yang mungkin kita bayangkan sekarang. Maksudnya? Kehormatan di sini tuh sangat terikat dengan kelompok. Kehormatan seorang pria adalah kehormatan keluarganya, klannya, sukunya. Gagal menjaga kehormatan itu berarti mencoreng nama baik seluruh kelompok. Dan bagaimana kehormatan ini dimanifestasikan dalam peran laki-laki dan perempuan? Struktur masyarakatnya kan sangat patriarkal ya? Sangat. Harta benda, terutama tanah, itu milik laki-laki dan diwariskan lewat garis laki-laki. Ada pepatah kuat yang dikutip di sini.
anak laki-laki adalah kekayaan rumah. Wah, dalam juga ya. Ini nunjukin betapa pentingnya penerus laki-laki untuk menjaga aset keluarga. Jadi, peran utama laki-laki itu jadi pembela. Membela keluarga, properti, ternaknya. Kehormatannya diukur dari situ. Lalu bagaimana dengan posisi perempuan? Posisi perempuan jelas di bawah laki-laki dalam hierarki sosial. Meskipun di pedesaan, mereka mungkin nggak selalu terisolasi atau berkerudung seketat di kota ya. Tapi peran mereka tetap subordinat. Betul loh. Tapi ini bukan berarti mereka nggak penting. Justru sebaliknya, peran mereka di dalam keluarga itu vital. Mengelola rumah tangga, membesarkan anak, dan seringkali ikut kerja keras di ladang. Mereka pilar internal keluarga, sementara laki-laki itu fasad eksternal dan pelindungnya. Kalau kita rangkum semua ini, gambaran yang muncul benar-benar beda dari buku pelajaran sejarah biasa ya. Jelas banget pedesaan itu bukan panggung belakang yang sunyi. Sama sekali bukan. Dia ini ekosistem sosial dan ekonomi yang dinamis banget, dengan aturannya sendiri. Hubungan petani dan pengembala itu bukan cerita hitam putih soal konflik, tapi sebuah tarian simbiosis yang rumit, yang iramanya ditentukan oleh kota. Tepat sekali. Dan struktur sosialnya yang cair, yang dibangun di atas jalinan kekerabatan dan kepentingan praktis, itu menantang pemahaman kaku kita soal apa itu desa dan suku. Keduanya bukan entitas yang statis ya. Bukan. Mereka itu organisme hidup yang bisa membesar, mengecil, bergabung, atau pecah. Tergantung tekanan dan peluang di sekitar mereka. Adaptasi itu kuncinya. Sebagai penutup ya, ada satu pemikiran yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Materi ini kan melukiskan dunia di mana keseimbangan kuno antara hidup menetap dan nomaden itu dibentuk oleh faktor kayak curah hujan dan pasar di kota. Nah, mengingat hubungan simbiosis dan ketegangan yang sudah mengakar ribuan tahun ini, bagaimana menurut Anda tantangan-tantangan modern seperti perubahan iklim ekstrim, urbanisasi massal yang menyedot orang dari desa, dan teknologi secara fundamental sedang membentuk ulang hubungan kuno ini dengan cara-cara yang mungkin baru mulai kita pahami sekarang?